Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kurniasari dalam perkuliahan aplikasi komputer. Pada video kali ini, kita akan sedikit belajar mengenai kuesioner online. Kalau di minggu lalu, itu kita sempat mempelajari mengenai pengolahan data SPSS. Nah, pasti ya teman-teman itu sedikit bertanya-tanya, dari mana sih data-data yang diperoleh dalam skripsi itu untuk diolah. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai memperoleh data untuk nantinya diolah di dalam skripsi kita nanti. Untuk mengolah data di sini terdapat dua jenis sumber data. Yang pertama adalah data primer. Data primer itu merupakan data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti yang langsung terjun ke lapangan. Nah, yang kedua ada sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari pihak-pihak lain atau melalui media atau melalui web seperti itu. Nah, biasanya yang menggunakan data sekunder ini adalah teman-teman yang mengambil konsentrasi manajemen keuangan. Biasanya mahasiswa manajemen keuangan itu jenis data yang digunakan adalah data sekunder, di mana mereka mengambil dari perusahaan-perusahaan atau yang biasanya juga sudah ada sudah tersedia di dalam BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, seperti itu ya data-data yang ada di dalam skripsi. Kemudian karena kita akan membahas tentang kuesioner online, maka di sini data yang akan kita gunakan atau jenis data yang digunakan adalah data primer atau data yang kita terjun langsung untuk mendapatkan datanya. Data primer sendiri itu terdapat beberapa macam ya di sini untuk mendapatkannya. Yang pertama ada seperti survei, observasi, wawancara, kemudian menyebar kuesioner dan lain sebagainya yang memang kita itu terjun langsung untuk memperoleh data tersebut. Nah, untuk kali ini data yang akan digunakan adalah data primer dengan cara kuesioner. Untuk kuesioner sendiri, di sini ada dua teknik. Yang pertama adalah teknik klasik yang biasanya kita tulis tangan atau kita print out seperti itu, kemudian disebarkan atau dibagikan secara face to face. Nah, sedangkan yang kedua adalah dengan menggunakan teknologi atau yang biasa kita sebut dengan online. Kuesioner online sendiri ini memang sangat membantu ya, karena untuk di zaman sekarang ini memang teknologi itu berkembang pesat dan memang benar-benar teknologi itu dibutuhkan. Apalagi saat ini itu memang kita berada di dalam masa pandemi yang mana benar-benar digital itu mempengaruhi sekali ya dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang-bidang yang lain. Nah, kesempatan kali ini kita akan membuat kuesioner online. Tapi sebelum kita praktek, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana cara awal kita membuat kuesioner. Nah, yang pertama kita bisa melihat dari kerangka pemikiran yang sudah kita buat di dalam skripsi kita. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data yang nantinya akan kita olah ya. Nah, di sini saya sudah memiliki kerangka pemikiran yang saya ambil dari teman-teman konsentrasi pemasaran.
Nah, di sini sudah ada X1, X2, dan X3, dan Y. Nah, di mana X1, X2, dan X3 ini merupakan variabel independen, sedangkan yang Y itu merupakan variabel dependen. Nah, untuk X1, X2, dan X3 di sini terdapat variabel harga, kemudian X2 itu ada promosi, X3 itu ada kualitas produk. Nah, sedangkan Y atau variabel dependen itu adalah keputusan pembelian. Di sini bagaimana kita bisa memasukkan kerangka pemikiran ini ke dalam kuesioner ini, yaitu dengan cara X1, X2, dan X3 itu mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan yang kita suguhkan kepada responden. Nah, siapa sih responden itu? Nah, responden itu adalah orang yang kita mintai tolong, orang yang membantu kita untuk mengisi data-data yang akan kita kelola. Di sini masing-masing variabel memiliki pertanyaan-pertanyaan. Untuk jumlahnya mungkin jika kita mencari aman, yaitu kita bisa menggunakan 5 pertanyaan yang akan kita suguhkan kepada responden. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk data yang akan kita masukkan ke dalam kuesioner online kita. Nah, di sini yang pertama itu adalah identitas responden, petunjuk pengisian, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang akan responden kita itu isi. Oke, kita sudah memiliki datanya, sudah memiliki pertanyaannya, langsung saja ya kita praktekkan bagaimana cara pembuatan kuesioner online. Di sini kita bisa mengakses Google Form dengan 2 cara. Yang pertama kita mengakses melalui webnya, kita search aja dengan keyword Google Form. Oke, kita cari, kemudian kita pilih yang Google Formulir, bukan yang di atas, karena yang di atas ini iklan ya. Kita klik yang bawah. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada pribadi dan bisnis. Kita pilih yang pribadi, kemudian kita buka Google Formulir. Nah, itu cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua, kita bisa menggunakan akun pribadi kita. Nah, karena di sini akun saya sudah masuk ya, saya sudah masuk ke dalam akun Google saya. Nah, seperti ini akun Google saya. Kemudian kita pilih yang ada di sebelah kirinya, yang ada titik 9. Nah, di sebelahnya ini kita klik di Google aplikasi. Kemudian kita pilih Forms. Nah, ini paling bawah. Nah, dia akan sama munculnya seperti ini. Nah, ini sama. Kemudian untuk membuatnya, kita tinggal pilih Start a New Form, blank. Kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada Untitled Form. Ini belum diberi judul ya. Kemudian kita beri judul, yaitu kuesioner pengaruh promosi dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Nah, untuk form deskripsinya teman-teman bisa sinkronkan sesuai dengan apa yang akan teman-teman buat ya di dalam kuesioner tersebut. Nah, di sini deskripsinya saya akan tulis kuesioner ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh harga, promosi, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk tersebut. Nah, di sini saya lupa ya untuk menambahkan produk apa yang akan kita teliti. Nah, di sini adalah
produk sepatu Vans. Nah, seperti ini. Nah, karena tadi di sini saya sudah menyiapkan data yang untuk diolah, mungkin saya akan meng-copy paste untuk mempersingkat durasi video ini ya. Ini di sini ada nama, umur, jenis kelamin, jurusan, kota asal, uang saku per bulan. Nah, kita akan isi di sini seperti ini. Nama. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan yang lain, kita bisa klik di bagian add question. Nah, di sini ada nama, umur, kemudian kita tambah jenis kelamin, kemudian ada kota asal, kemudian jurusan dan uang saku. Jurusan dan uang saku per bulan. Nah, karena di setiap pertanyaan itu sebenarnya terdapat opsi-opsi jawaban. Maksudnya di sini adalah kita bisa memilih jawaban yang kita inginkan itu berbentuk short answer, jawaban pendek, atau paragraf, atau multiple choice, check boxes, drop downs, dan lain sebagainya. Di sini karena nama itu biasanya pendek ya, jadi saya akan memilih short answer. Kemudian di umur pun sama, di sini sudah short answer ya, sudah otomatis. Kemudian kita cek untuk jenis kelamin, karena jenis kelamin itu tidak hanya short answer, ada dua pilihan, yaitu laki-laki dan perempuan. Saya akan memilih multiple choice. Di sini kita tulis laki, kemudian di add option. Nah, di sini sudah otomatis perempuan. Kemudian kita cek untuk kota asal, karena kota asal itu mungkin ya, karena di sini hanya berjudul kota asal, maka kita bisa menggunakan short answer, atau jika akan diisi dengan alamat, kita bisa menggantinya menjadi paragraf. Karena di sini saya menggunakan kota asal, maka di sini saya menggunakan short answer saja. Kemudian jurusan kita cek. Nah, di sini sudah benar ya, short answer. Kemudian uang saku per bulan, karena uang saku per bulan itu mahasiswa itu berbeda-beda ya setiap orangnya, maka di sini saya menggunakan multiple choice. Di sini ada kurang dari 1 juta, kemudian 1 juta, nah, dan yang terakhir adalah lebih dari 3 juta. Oke, seperti ini sudah. Nah, karena untuk kita di sini mencari identitas dari si responden itu, kemudian kita akan masuk ke dalam sebuah pertanyaan dari kuesioner itu. Nah, di sini kita akan menambahkan section itu dengan cara klik add section yang paling bawah. Di sini kita klik, nah akan muncul seperti ini, sama dengan yang tadi. Nah, di sini yang pertama X1-nya tadi adalah harga. Nah, untuk description-nya saya akan copy paste dari sini. Nah, di sini sudah saya siapkan ya.
saya copy, paste. Kemudian di sini saya akan menambahkan pertanyaan, yaitu sama caranya dengan cara yang awal tadi, yaitu dengan add question. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian karena datanya sudah ada ya tadi ya, maka saya akan copy paste saja. Nah, di sini untuk harga kita copy paste, copy, paste. Nah, karena di dalam sistem SPSS itu kita menggunakan angka ya pastinya. Ini sudah saya copy paste ya untuk pertanyaannya. Kemudian di sini saya memilih untuk multiple choice untuk menjadikan opsi jawabannya itu saya pilih multiple choice. Di sini ada sangat setuju, kemudian setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, seperti ini. Kemudian saya lanjut untuk menambah pertanyaan. Nah, ini pun sama. Di sini saya pilih untuk multiple choice. Di sini ada sangat setuju, kemudian setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, setelah itu di sini saya karena di sini contoh dan mempersingkat waktu, di sini saya akan mengambil dua pertanyaan ya untuk kuesioner ini. Di sini kita sudah memasukkan X1 harga, kemudian kita akan menambah seksi untuk variabel yang kedua adalah promosi. Nah, di sini kita bisa copy paste. Kita bisa add question di sini karena tadi saya sudah copy paste. Nah, kemudian kita bisa copy paste dari yang atas tadi ya untuk description-nya. Kemudian kita masukkan, kita paste. Nah, di sini untuk jawabannya saya tetap akan menggunakan multiple choice. Di sini sudah multiple choice. Kemudian di sini saya masukkan kembali. Di sini ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, kemudian saya tambah lagi untuk pertanyaannya di add question. Kemudian saya copy paste lagi. Yes, ini ya sudah multiple choice. Di sini sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Karena ini salah ya, seharusnya saya akan menambahkan seksi, tapi di sini saya malah tidak sengaja ya menekan add question. Jadi di sini kita bisa menghapus ya dengan cara klik gambar sampah yang ada di bawah ini, delete. Nah, kemudian kita tambahkan untuk add section-nya. Di sini kita add section untuk variabel X3, yaitu kualitas produk. Nah, X3 adalah kualitas produk. Nah, kita copy paste untuk
kita copy paste untuk cara pengisiannya. Kemudian kita paste. Kemudian kita add question untuk menambahkan pertanyaan. Di sini kita akan menambahkan pertanyaan lagi. Oke, kita tambahkan. Di sini sudah. Kemudian yang terakhir adalah kita memasukkan variabel dependent atau Y ya, variabel dependent nya itu yaitu keputusan pembelian. Kita masukkan pertanyaannya. Nah, kita beri judul keputusan pembelian. Di sini kita bisa copy paste untuk cara-caranya ya. Kita tambah question. Kemudian paste. Kita pilih pertanyaan. Nah, seperti ini. Nah, untuk pengisian pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner ini sudah selesai ya. Kemudian kita bisa mengirimkan kuesioner online ini kepada responden-responden yang kita tuju dengan cara kita klik send di atas ini. Kemudian kita bisa mengirimnya melalui email dari responden-responden kita. Di sini saya akan mencontohkan email saya saja. Di sini. Nah, di sini. Kemudian langsung saja kita kirim send. Nah, di sini sudah saya send. Atau dengan cara yang kedua yaitu kita bisa membagikan link. Kemudian di sini kita tinggal klik di sebelah dari gambar surat itu ya, gambar amplop di sebelah kanannya itu kita klik. Nah, di sini ini sudah tertera link ya. Di sini HTTPS, Docs, Google Form dan lain sebagainya. Ini bisa kita copy dan kemudian kita bisa kirim ke responden kita atau bisa kita kirim ke orang-orang lain ya. Jadi bisa lebih fleksibel ya daripada email tadi. Nah, oke, seperti itu. Jika sudah terkirim semuanya, maka kita bisa melihat. Nah, jika sudah terkirim ya semuanya, semua teman-teman kita atau responden-responden kita itu sudah mengirim. Nah, di sini sudah ada beberapa respons yang diberikan oleh para responden-responden kita. Nah, untuk bagaimana caranya kita dari data kuesioner ini bisa kita olah dalam sistem pengolahan data SPSS. Di sini kita tinggal klik view responses in sheets. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita bisa download ke Microsoft Excel. Kita klik yang Microsoft Excel. Nah, di sini ya sudah terdownload ya hasil dari kuesioner kita tadi. Kita bisa klik untuk membukanya. Kemudian di sini sudah ada
ada 5 untuk responden kita. Nah, karena di dalam sistem pengolahan data ini yang kita butuhkan adalah angka, dan yang tertera di sini adalah huruf, maka kita bisa menggantikannya yaitu dengan cara klik home, kemudian kita find and select, kita pilih replace. Oke, di sini kita akan menulis SS dengan nilai 5, kemudian kita replace all. Selanjutnya kita ada S, itu dengan nilai 4, kita replace lagi. Kemudian di sini tadi ada N, netral, yaitu dengan nilai 3, kita replace. Kemudian ada TS, tidak setuju, kita beri angka 2. Oke. Kemudian ada STS, sangat tidak setuju, kita beri angka 1. Oke, sudah replace all, sudah, ini semua sudah. Coba kita cek. Nah, semua sudah tergantikan oleh angka ya teman-teman. Nah, di sini angka-angka yang ada di sini bisa kita masukkan ke dalam maka angka-angka di sini itu yang nantinya akan kita olah di dalam pengolahan data SPSS. Nah, bagaimana caranya kita mengolah angka ini menjadi data yang valid atau data yang dibutuhkan dalam pengujian skripsi. Nah, kita tunggu untuk di video selanjutnya. Jadi cukup sekian dari saya untuk perkuliahan aplikasi komputer kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.